Selanjutnya untuk sesi sharing session hari ini, yang mana kita akan mengulas tentang bagaimana merancang perangkat untuk credentialing. Yang akan disampaikan oleh Bu Afe dan juga Bu Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin dari apa yang mungkin setelah lulus kemudian sudah mempunyai sertifikat kompetensi dan pada saat bekerja itu perlu adanya credentialing, itu kita ingin memastikan apakah dia benar-benar gitu kan bisa melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut. Dan nanti setelah itu dilakukanlah asesmen ya oleh tim asesor di rumah sakit. Kalau kami ada tim asesornya. Nah, setelah dilakukan asesmen, kemudian nanti kita akan merekomendasikan tenaga kesehatan tersebut kompeten atau belum kompeten ya. Nah, dan hasil rekomendasi tersebut nanti kita akan sampaikan ke komite tenaga kesehatannya ya. Nanti tenaga komite kesehatan yang akan memutuskan bahwa tenaga kesehatan tersebut kompetenkah atau tidak kompeten di hasil akhirnya, dan direkomendasikan rincian kewenangan klinisnya ke direktur. Ya. Jadi mungkin teman-teman nanti di sini ada beberapa rumah sakit yang sudah melaksanakan asesmen tersebut, atau bisa juga asesmen tersebut kita bermitra bestari dengan rumah sakit lain yang misalnya biasanya lebih tinggi ya tingkatannya rumah sakitnya, bisa itu dilakukan seperti itu, Bu. Jadi kita itu kalau misalnya teman-teman ada di posisi sebagai tim yang mengasesmen seorang tenaga profesi, ini perlu adanya pelatihan di sini tuh yang saya rasakan ya, pelatihan bagaimana cara merencanakan asesmen, mengorganisasikan, kemudian membuat perangkatnya yang tadi disampaikan oleh Bu Afe ya, perangkatnya tuh seperti apa gitu. Terus nanti kita ini sebagai asesor itu hanya mengumpulkan bukti gitu ya, mengumpulkan bukti bahwa profesi tersebut atau misalnya apoteker tersebut bisa melaksanakan konseling, bisa melaksanakan visite, bisa melaksanakan misalnya aseptic dispensing sesuai dengan standar. Jadi tadi standarnya memang kita bisa kalau di Indonesia itu pakainya standar kompetensi khusus ya yang dikeluarkan oleh IAI. Kemudian kita juga ada Permenkes 72 ya tahun 2016 ya, 2016. Dan sekarang ada lagi petunjuk teknisnya. Jadi nanti hasilnya adalah dari proses asesmen ini dan munculnya kewenangan klinis yang disahkan oleh direktur adalah seorang tenaga profesi yang berkualitas ya, yang dapat memberikan pelayanan kefarmasian bagi kita seorang apoteker yang sesuai dengan standar ya. Seperti itu mungkin Bu Afe kalau gambarannya ya. Tadi ada perangkat-perangkat memang mungkin memang perlu pendalaman khusus ya untuk bagaimana cara asesmen tadi, how to ya yang tadi disampaikan Bu Afe, dari mulai kita gimana caranya mengasesmen seseorang ya, apakah metodenya menggunakan portofolio ataukah observasi. Nah, itu perlu keterampilan khusus Bu Afe kalau di rumah sakit ya. Nanti kita sebagai asesor rumah sakit. Kemudian apakah kita hanya menggunakan bukti langsung atau tidak langsung atau tambahan. Tetapi memang tidak direkomendasikan untuk hanya bukti tidak langsung, misalnya hanya cukup portofolio, hanya cukup ijazah saja, hanya cukup pelatihan saja. Kita harus membuktikan. Lembar remaja. Misalnya membuktikannya dengan kita melakukan observasi. Kemudian pada saat observasi kita masih bisa ingin menelaah gitu. Nanti kita siapkan pertanyaan yang mendukung observasi tersebut. Ya, jadi memang perlu lebih mendalam lagi ya Bu ya untuk mengasesmen, karena memang perlu pengetahuan mengasesmen tersebut agar kita tadi menghasilkan gitu ya, menghasilkan seorang tenaga apoteker yang qualified lah, kompeten gitu untuk pelayanan pasien, begitu Mbak Afe.
Oke, baik. Nanti itu akan kita bahas lebih dalam di slide-slide terakhir tampaknya ya Bu ya. Ya, tadi sudah dipaparkan apa dasar kita melakukan kegiatan credentialing ini di negara kita. Nah, mungkin kita perlu bahas sedikit kenapa sih apa sih yang dimaksud dengan kompetensi dan bagaimana menetapkan kompetensi tersebut. Nah, sebenarnya kompetensi tenaga kesehatan itu merujuk pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh setiap kita yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk farmasi, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara baik dan secara efektif. Nah, kompetensi ini merupakan gambaran bagaimana kita dapat mengintegrasikan pengetahuan yang kita dapat baik dari pendidikan resmi ya maupun dari pelatihan, kemudian melakukannya dalam bentuk keterampilan atau skill dengan sikap dalam konteks praktek kesehatan. Nah, artinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Tia, semua penilaian yang dilakukan bagi tenaga kesehatan farmasian yang berpraktek di lapangan itu harus menilai dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku atau attitude. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu mencakup pemahaman atau penguasaan terhadap teori, prinsip, dan informasi yang penting yang relevan dalam bidang kesehatan. Ini mencakup pengetahuan tentang anatomi, misalnya anatomi tumbuhan, anatomi tubuh, kemudian mekanisme kerja obat, lalu prosedur pelaksanaan pelayanan kefarmasian, kemudian etika yang hukum terkait dengan praktek kefarmasian yang kita lakukan, ya begitu. Sedangkan keterampilan itu bedanya dia merupakan kemampuan yang secara fisik dan mental melakukan tugas-tugas tertentu dalam konteks pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian khususnya ya, meliputi misalnya tadi udah dikasih tahu bagaimana kita memeriksa obat yang kita berikan itu apakah dia ada interaksi atau tidak, seperti dari efek samping, kemudian prosedurnya seperti apa, pemberiannya, swamedikasinya seperti apa, apakah ada catatan interaksi obat atau catatan konseling kita punya. Lalu komunikasi dengan pasien untuk bukan dengan pasien saja tapi dengan tenaga kesehatan yang kita berinteraksi di praktisi kesehatan, misalnya dokter, perawat, rekan medis seperti itu. Nah, penilaian ini juga harus kita lakukan terhadap sikap atau perilaku atau attitude. Perbedaan antara sikap dengan perilaku di sini, kalau sikap itu menunjukkan kecenderungan, misalnya mental, pandangannya, etika yang diperlukan untuk bekerja secara profesional, apakah dia mampu berempati, seperti itu. Sedangkan perilaku itu merujuk kepada tindakan nyata yang dilakukan oleh kita, tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang mencerminkan implementasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita tadi. Jadi sikap itu lebih ke seperti sikap positif, cinta, misalnya meliputi etika profesi, kepedulian terhadap pasien yang kita layani. Sedangkan perilaku itu lebih ke adaptasi terhadap situasi yang berbeda dan kemampuan tenaga farmasi yang kita nilai itu dalam memecahkan masalah. Begitu kurang lebih ya Bu ya. Ya, itu adalah aspek yang harus kita nilai kepada tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian, dan ini lebih spesifiknya ya. Nah, kalau menurut Ibunya sendiri, Ibu Tia, apa yang dimaksud dengan asesor kompetensi? Artinya asesor kompetensi adalah asesor yang melakukan penilaian itu tadi ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Jadi asesor kompetensi itu tadi ya, yang Ibu di slide Ibu itu betul. Jadi seorang individu atau profesional yang memiliki tadi pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi untuk menilai tadi ya, dan mengukur tingkat kompetensi seseorang dalam suatu bidang tertentu. Jadi memang diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi. Karena apa Bu? Hasilnya tadi ya, karena kita tujuannya adalah ingin mendapatkan tenaga apoteker yang kompeten dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya, seperti itu Bu ya.
kemarin itu Ibu Dewi pada waktu perbincangan sebelumnya itu Bu Tia pernah ngobrol juga nih bahwa asesor kompetensi itu nggak cuma sekedar apoteker yang berpraktek di lapangan saja. Ternyata asesor itu bisa berasal dari bidang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, dunia kerja, industri, seperti itu. Nah, bedanya kalau yang di dunia pendidikan itu biasanya kami itu ya seperti kami ini kan di dunia pendidikan ya Bu Tia, kami itu bertugas untuk menilai pengetahuan keterampilan mahasiswa kami serta peserta didik lainnya yang kami bisa lakukan melalui ujian tertulis, proyek. Sedangkan yang pelatihan dan sertifikasi kita waktu itu pernah bebarengan ya Bu ya, melakukan mengambil pelatihan dan sertifikasi untuk asesor sehingga kita bisa mengakses tenaga kefarmasian yang ada di praktisi. Nah itu di sini tugas kita adalah untuk menilai keterampilan dan pengetahuan peserta pelatihan untuk memastikan bahwa yang sudah melakukan pelatihan itu memenuhi persyaratan tertentu. Nah, teman-teman yang di dunia kerja, yang di dunia praktisi seperti Bu Ayu, mungkin ada Pak Tony, itu di lingkungan kerja mereka bisa bertugas sebagai asesor kompetensi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja teman-teman sekerjanya. Nah, kalau di rumah sakit mungkin tergabung dalam kredensial tenaga kesehatan lainnya. Kalau misalnya dunia kerjanya tidak memiliki bagian atau tim kredensial tenaga kesehatan lainnya, bisa mengambil asesor ini dari Hisparsi atau dari Asosiasi Apoteker. Kemarin Ibu Dewi sempat menanyakan itu. Nah, ada juga ternyata asesor yang ada di dunia industri. Nah, di dunia industri ini seperti industri kesehatan, keamanan, manufaktur, itu perannya adalah memastikan bahwa tenaga kerja tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk menjalankan tugas yang mereka lakukan secara aman dan spesifik. Kemarin sempat disampaikan begitu. Nah, kurang lebih begitu kali ya Bu Tia ya, asesor kompetensinya. Betul Bu, betul sekali. Jadi seorang asesor jadi memang harus awalnya adalah tersertifikasi dulu ya Bu pada saat dia mau mengasesmen asesinya gitu. Jadi memang kita kemarin bareng-bareng juga ya di trainer mentor ya Bu ya kalau nggak salah. Ya. Jadi memang kita harus tersertifikasi. Untuk di dunia pendidikan pun seperti itu gitu. Kemarin kita sudah tersertifikasi sebagai mentor, di mana nanti kita pun bisa melakukan asesmen ya dengan metodologinya ya, metodologi asesmen di dunia pendidikan seperti itu Bu. Oke. Bu, tadi Ibu kita sempat ngobrol-ngobrol tentang standar asesor, tentang apa yang harus dinilai. Nah, tentu menggunakan standar ya Bu ya. Nah, kalau standar kompetensi apa ya Bu ya? Mungkin bisa di-share. Standar kompetensinya ya Bu. Standar kompetensi itu ada 3 Bu ya. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, dan standar kompetensi kerja khusus ya. Yang dimana kalau apoteker ini kita tadi yang saya sampaikan itu kita punya SKK ya Bu ya, yang diterbitkan oleh IAI ya, begitu Bu. Oke, bedanya apa ya Bu standar kompetensi kerja internasional nasional Indonesia sama SKKI sama SKKK? Baik, bedanya dari definisinya Bu, untuk standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu jadi dia sama tadi ya, rumusan kemampuan kerja, jadi mencakup aspek sama ya, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Jadi dia memang sesuai dengan diterbitkan ya secara nasional gitu, jadi berlaku itu untuk pelaksanaan tugas, syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau standar kompetensi kerja internasional itu ini dikembangkan ya, ditetapkan oleh suatu organisasi yang multinasional dan digunakan secara internasional Bu. Kalau yang SKK internasional ya. Nah, kalau untuk standar kompetensi kerja khusus seperti kita biasanya itu ada di organisasi profesinya. Jadi standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi tersebut ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan. Contoh IAI ya. Di sana kan ada tertera tentang
dispensing obat. Nah, untuk yang di SKKNI-nya itu tidak ada ya, karena itu melekat dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti itu, Bu. Ya, kalau SKKNI contohnya mungkin yang trainer ya, sebagai pelatih, sebagai mentor, itu kan ada SKKNI nomor 333 seperti itu. Iya, jadi memang standar kompetensi ini adalah standar yang kita gunakan nanti untuk membuat tools yang akan kita gunakan untuk menguji, begitu ya Bu ya. Sedihnya kita apotekernya belum punya standar kompetensi, SKKNI-nya belum ada ya Bu ya, malah kita kalah nih sama teman-teman yang dari tenaga kefarmasian yang masih yang belum apoteker ya Bu ya. Iya. Jadi menjadi kerumitan buat kita kemarin waktu membuat tools ya Bu ya. Memang ya, ada sih yang asisten tenaga kefarmasian, asisten apoteker, tapi itu masih SKK juga Bu, itu tuh sifatnya masih khusus juga ternyata ya. Jadi memang ini dikeluarkan oleh organisasi profesi Bu. Kayak dokter juga kan SKK ya, jadinya SKKK khusus gitu. Itu. Iya. Nah, dari standar kompetensi ini kita membuat tools Bu. Mungkin bisa cerita Bu gimana kemarin, karena kalau saya kan dari akademisi pendidikan ya, jadi belum punya pengalaman bagaimana membuat tools ini dipraktisi. Kalau untuk mahasiswa saya sudah mencoba beberapa tools indikator penilaian, tapi kalau untuk praktisi kan memang spesifik karena berhubungan dengan pasien safety ujung-ujungnya ya Ibu ya. Oke, mungkin bisa dibantu Bu cerita-cerita. Ya, cerita-cerita ya Bu ya di sini. Memang ada beberapa ya Bu ya, ada kalau untuk di proses asesmen sendiri. Jadi sebagai seorang asesor, kita itu merencanakan dulu aktivitas dan proses asesmen sebelum asesmen itu dilakukan. Jadi mau ngapain nih gitu, terus dibuat, kita ada panduan tersendiri Bu, jadi ada form mapanya ya, merencanakan aktivitas proses asesmen. Terus mapa ya Bu ya, kita pakai mapa ya Bu ya? Iya, waktu itu mapa ya. Kemudian melaksanakan asesmennya seperti apa, nanti pelaksanaan asesmennya juga ada beberapa ya, seperti nanti kan ada form APL ya. APL itu apa nih? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi pengajuan dari seorang asesi ya, mengenai sebelum di asesmen. Kemudian ada APL 02-nya ya. APL 02-nya jadi sebelum dilakukan asesmen, asesi ini menilai dirinya sendiri gitu, kemampuannya. Misalnya ada beberapa kompetensi, saya ada dari 10 misalnya saya mampunya 8 gitu ya, nanti diajukan gitu. Kemudian nanti setelah APL 01, APL 02-nya masuk, biasanya kita melakukan ini dulu, verifikasi ya, verifikasi apakah berkas-berkasnya sudah lengkap atau belum gitu ya. Kemudian setelah lengkap diverifikasi, baru boleh dilakukan asesmen, dan itu pun dengan perjanjian dengan asesinya ya, tidak langsung dilakukan asesmen. Jadi kita perjanjian dengan asesinya, dan di sana pun ada teknik-tekniknya Bu ya, pada saat dari mulai verifikasi APL 01, APL 02 ya, kemudian masuk lagi nanti setelah bertemu dengan asesornya. Nah nanti juga ada teknik-teknik tersendiri di mana kita tidak boleh ya jadi asesinya ketakutan, tegang nanti pada saat saya lagi diobservasi nih gitu ya. Mungkin dia baik pada saat praktik, tapi mungkin karena tegang akhirnya suasana yang kita ciptakan itu tegang, akhirnya si asesinya grogi dan sebagainya ya. Jadi nanti seorang asesor itu ada apanya ya, mungkin etikanya ya Bu ya, di sini etiknya. Seninya ya. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa asesi gitu ya. Kemudian nanti kita harus sampaikan juga, jangan sampai si asesinya nggak tahu kalau kita tuh ternyata mau diobservasi atau ternyata ada portofolio tambahan di luar tadi perencanaan asesmen. Jadi memang perencanaan asesmennya harus dibuat matang, karena kita akan mengasesmen, mengumpulkan bukti gitu ya, kebenaran dari pekerjaan kefarmasiannya seperti itu. Jadi banyak Bu di sini mungkin yang harus lebih detail lagi memang
perlu khusus ya Bu ya, ini tersendiri. Kemudian melaksanakan asesmen, terus bagaimana kalau misalnya si asesinya dinyatakan tidak kompeten ya, apa yang harus kita lakukan ya. Mungkin bisa jadi nanti si asesinya kecewa, marah-marah gitu ya. Nah kita sebagai asesor ya nggak bisa marah-marah juga gitu, tapi nanti ada seni-seninya tadi Bu, betul. Kemudian nanti dilanjut dengan penilaian kesimpulan ya, pemberian rekomendasinya seperti apa gitu ya. Nah seperti itu Bu kalau untuk pelaksanaan asesmen di rumah sakit saya ya gitu. Dan ini pun sudah mengacu ke tadi yang kaidah metodologi asesmennya Bu gitu. Ya. Malah ada asesinya yang marah-marah ya Bu ya. Ada juga mungkin kecewa ya. Tapi kalau di rumah kecewa karena tidak lulus atau seperti apa? Ya, karena kerjanya terlalu susah. Direkomendasikan belum kompeten, tapi di awal kita sudah sampaikan untuk rileks saja gitu ya, santai. Kalau misalnya belum kompeten, seorang asesi ini bisa mengajukan banding. Jadi dia bisa mengajukan lagi proses asesmen tersebut seperti itu. Jadi jangan sampai ngeri nih mau di asesmen gitu, tidak. Tapi sama-sama diberi pengertian bahwa kita juga harus sadar gitu. Saya juga sebagai seorang asesor di asesmen Bu gitu ya. Jadi kita ini sadar bahwa kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus kompeten gitu. Ya kalau misalnya belum kompeten, ada kita bisa melakukan banding ya. Ada ininya alur-alurnya seperti itu Bu. Iya. Okay. Ibu tadi di MAPA di awal-awal Ibu sempat menyampaikan tentang MAPA dan bahwa di MAPA itu ada APL 1, APL 2. Mungkin bisa dijelaskan Bu apa sih artinya APL 1, APL 2 itu? Perbedaannya apa? APL 1 itu lebih ke ini ya, permohonan sertifikat kompetensinya. Kemudian kalau yang APL 02 ini, jadi di sana isinya itu asesmen mandiri dari apotekernya ya sebelum dilakukan asesmen Bu. Jadi nanti si asesinya itu mengumpulkan portofolio, seperti misalnya dia akan di asesmen konseling. Nah, dia harus menyiapkan portofolionya konseling seperti formulir konselingnya gitu ya Bu. Formulir konselingnya, bisa logbook juga gitu ya Bu ya. Seperti itu. Okay. Itu Bu perbedaannya. Kalau di APL 1 itu tadi menggambarkan identitas asesi yang akan kita assess ya Bu ya. Nah biasanya untuk tenaga kesehatan sendiri Bu, untuk tenaga kefarmasian sendiri, adakah daftar-daftar khusus yang harus dilengkapi untuk APL 1 ini yang spesifik dibanding dengan tenaga kesehatan lainnya Bu? Mungkin dibanding tenaga kesehatan lainnya, kalau yang saya apoteker hampir sama ya dengan asisten. Kalau kita tuh ada STRA, STR TTK, kemudian ijazah pasti, kemudian sertifikat pelatihan ya. Pelatihannya mungkin yang menunjang ke asesmen tersebut gitu. Seperti itu Bu, tidak ada ya, mungkin kalau di profesi seperti itu ya Bu ya. Jadi ada STR TTK-nya. Oke, jadi identitas dasar, KTP, pas foto, mungkin seperti itu ya, lalu kemudian STR, itu ya, sertifikat ya Bu? Ya, logbook juga ya, logbook yang sudah ditandatangani oleh kepala instalasinya ya, itu salah pimpinannya. Nanti kan kita juga kalau misalnya memang nanti kita memutuskan menggunakan portofolio itu ya untuk metodenya, berarti nanti kita ada proses untuk menilai bahwa portofolionya itu valid, asli ya, terkini dan memadai, seperti itu Bu. Oke. Nah kemudian yang setelah kita melengkapi APL 1, asesmen yang selanjutnya adalah kita menilai APL 2. Nah di APL 2 itu yang hal penting yang tidak boleh terlewatkan juga mungkin ya Bu ya, bahwa teman-teman tuh jangan sampai men-checklistnya itu tidak kompeten
harus checklistnya kompeten, sebab kalau di checklistnya tidak kompeten maka asesmen tidak akan bisa kita lanjut ya Bu ya, begitu ya mungkin ya. Sering terjadi ya Bu ya itu ya, tidak kompeten tapi malah jadi bermasalah buat asesmen sendiri ya Bu. Ya, kalau di checklistnya tidak kompeten kita tidak akan melanjutkan ya. Jadi teman-teman nanti akan menceklis kompeten, nah, nanti kita akan mengasesmen gitu. Intinya kita membuktikan apakah checklist kompetennya itu betul-betul memang sudah kompeten begitu ya. Ya. Oke Bu. Nah kemudian di tahap APL2 setelah APL2 kita tentu akan melakukan assessment. Nah ada 5 kompetensi yang harus kita assess, mulai dari tes skillnya, tes manajemen skill, contingency management skill, job atau rules environment skill, dan transfer skill. Beda-bedanya apa ya Bu di antara 5 dimensi itu? Nah ini ada 5 dimensi ya. Di sini ada task skill nih ya. Task skill itu jadi dia melaksanakan tugas-tugas pokoknya ya. Biasanya menurut kemampuan dalam mengerjakan satu tugas pada tahapan persiapan ya posisinya. Jadi ada biasanya nanti mau membuat pertanyaan ya. Nah, berarti membuat racikan apa gitu ya contohnya Bu. Kalau tes manajemen skill ini dia itu jadi bisa mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan ya. Jadi dia mampu mengerjakan lebih dari satu tugas ya. Kalau contoh lah yang gampang ya, kalau ibu rumah tangga kan bisa sambil masak, bisa sambil ngurus anak gitu ya, dalam satu tugas ibu rumah tangga secara bersamaan. Jadi kita harus menggali gitu untuk dimensi task management skill tersebut ya. Jadi nanti kalau untuk task management skill juga kita ada seninya ya Bu ya, tadi dalam pertanyaan biasanya ada 2 kata kerja atau bagaimana gitu ya. Nah kemudian biasanya kalimat, kalau misalnya kita mau membuat kalimat tanya gitu, seperti apa gitu. Nah itu pun harus ada pengetahuan seorang asesor tersebut gitu ya. Nah kemudian di sini ada contingency management skill ya. Di mana contingency management skill itu di sini kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam pekerjaan itu kita harus menilai kira-kira dia kan seperti apa, sikap apa yang akan diambil gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa membuat pertanyaan atau misalnya pada saat observasi apa yang harus dilakukan. Dan kita akan menilai bahwa di CMS-nya seperti apa, di contingency management skill-nya. Kemudian ada jobs role atau environment skill, itu lebih ke sesuai dengan job desk-nya enggak gitu. Kemudian dia mampu enggak menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan di lingkungan kerjanya gitu ya. Kemudian di sini ada transfer skill nih. Nah, kalau transfer skill jadi kita bisa menilai gitu. Dia adalah gitu. Nah itu berarti kan nggak mungkin ya kalau misalnya sekarang sudah ada teknologi baru, atau misalnya di aseptic dispensing awalnya dia dari laf yang biasa, itu sekarang dia harus pakai yang modelnya incinerator. Nah gimana nih dia bisa di rumah sakit, apa yang harus dia lakukan? Seperti itu Bu. Oke, ya. Jadi kalau melihat 5 dimensi kompetensi yang harus kita nilai ini, kita harus sebagai asesor kita harus cerdas sih, harus cermat untuk memilih pertanyaan kira-kira apa nih yang tepat untuk kita bisa menggali task skill-nya dari si asesi. Kemudian apa nih pertanyaan yang tepat untuk task management skill-nya si asesi yang sedang kita nilai, mungkin kurang lebih begitu ya Bu ya. Mungkin untuk task skill kita bisa bikin pertanyaan, misal apakah dasar atau apakah standar pelayanan farmasi untuk melakukan dispensing steril, mungkin begitu kali ya Bu ya. Jadi dari pengetahuannya gitu ya. Iya betul. Oke. Kemudian untuk menggali task management skill-nya mungkin kita membuat semacam observasi atau pertanyaan atau pilihan tuh gimana Bu, kira-kira pertanyaan untuk menggali task management skill yang akan kita nilai untuk pasien
untuk tenaga kefarmasian yang akan melakukan dispensing steril Bu, kira-kira apa nih pertanyaan yang bisa kita lakukan yang kita buat untuk task management skill? Pertanyaannya kayak apa kurang lebih? Nah baik, untuk task management skill ini pada saat kita menentukan pertanyaan, kan pertanyaan itu ada pertanyaan pilihan ganda ya, ada pertanyaan lisan seperti itu. Nah ini yang contohnya aja nih, misal kalau misalnya untuk menggali itu mengelola sejumlah tugas yang berbeda, contoh dispensing ya, misalnya pada saat kita observasi langsung ya, gunakan perlengkapan pelindung dan peralatan yang sesuai. Berarti kan dia dari mulai dia memakai APD sampai dia harus menentukan peralatan, berarti kan itu dua pekerjaan yang berbeda ya Bu ya. Nah kita bisa. Berarti observasi maksudnya ya Bu ya. Ya. Kasih kita dulu bikin alat di depannya terus kita suruh dia melakukan gitu ya Bu ya. Ya contoh ya. Dari tadi kan kita sebutkan ya, makanya di awal kita harus menentukan, merencanakan proses asesmennya dengan baik gitu. Nanti apakah mau observasi langsung atau misalnya tambahan atau tidak langsung. Nah pada saat langsung kita akan menggali misalnya, yuk kita gali misalnya di TMS-nya. Nah pada saat di TMS-nya bisa kita masukkan itu, misalnya menggunakan perlengkapan pelindung APD dengan memilih peralatan pada saat meracik itu seperti apa, seperti itu Bu. Oke ya, kalau pertanyaan yang dari sisi observasi lah misalnya untuk menggali dimensi kontingensi manajemen skill, kira-kira bagaimana nih Bu? Masih kasus untuk pasien yang melakukan dispensing steril. Oke, berarti tadi kan ya, kalau CMS itu berarti kemampuan kita ya, kemampuan si apotekernya untuk merespon ya dan mengelola masalah bila mana terjadi masalah. Contoh kalau di dispensing, kalau di masalah contohnya ternyata ada misal resepnya tidak terbaca, misal ya Bu ya, yang mudah nih. Kalau resepnya tidak terbaca, apa yang harus dilakukan? Misalnya kadang kan kita pada saat membaca resep itu ada yang dikira-kira juga ya Bu ya. Ini berarti ada masalah. Tetapi kita lihat pada saat dia bagaimana cara dia mengatasi masalah. Nah tadi kita harus berarti dia misalnya melakukan konfirmasi sesuai dengan SOP-nya, konfirmasi dilakukan. Tetapi ada juga yang mungkin pada saat diobservasi maksain baca Bu gitu kan, memaksakan baca ternyata salah, dosisnya salah gitu. Memang kita harus pintar-pintar kita juga ya untuk misalnya kalau diobservasi dicantumin lah, bukannya mau menjebak, tapi misalnya kalau ada permasalahan di resep, misalnya di resep obatnya 2 kali 1 tablet, ternyata 2 kali setengah tablet ternyata tabletnya salut. Tidak, bukan kalau salut tidak boleh tidak boleh dibagi 2. Tapi dokternya menuliskan signalnya 2 kali setengah. Nah apa yang dilakukan ya? Ada mungkin yang udah aja ngikutin ya, dikasih etiket 2 kali setengah. Tetapi seharusnya itu kan berarti masalah yang memang kita sebagai seorang apoteker ini tidak bisa dibagi 2, berarti harus konfirmasi ke dokternya dan menjelaskan. Seperti itu Bu mungkin ya. Oke, iya. Kemudian untuk menggali dimensi kompetensi job terus environment lingkungan skill, mungkin kita bisa melihat kemampuan dia, apakah dia betul melakukannya sesuai dengan SOP atau tidak, begitu ya. Betul. Nah, ini kemarin teman kita juga ya untuk dimensi transfer skills sempat cerita Bu. Jadi ternyata permasalahannya itu tidak hanya ketika seorang dari tempat yang mendapatkan teknologi yang baru, dia mampu nggak melakukan kegiatan menggunakan teknologi yang baru tersebut. Ternyata permasalahan juga terjadi ke teman yang berasal dari daerah yang lebih dari kota gitu, dari Jakarta kemudian datang ke Bandung, di mana di Bandung itu belum mempunyai alat yang semodern ketika di Jakarta. Nah, akhirnya dia dianggap tidak kompeten gitu karena dia tidak bisa menggunakan alat yang lebih sederhana, justru begitu kurang lebih ya Bu ya. Iya betul Bu. Seperti mungkin kalau di kota besar mungkin meracik udah ada alat racik yang otomatis ya. Saya lihat itu. Jadi kita tinggal masukin serbuknya udah ngebagi gitu ya, udah otomatis. Ada ya Bu yang kayak gitu ya?
Ada Bu, saya pernah lihat di rumah sakit Bunda ya. Mas Mul, saya sebutin ininya ya. Waktu itu saya pernah studi banding ke sana. Nanti kita berjaparian biar saya beli Bu. Bagus sekali Bu, itu luar biasa, investasi di sana juga besar Bu, lumayan ratusan juta itu alatnya. Jadi dimasukin serbuk langsung ngebagi. Iya, jadi nanti membagi dan kita udah tinggal enak lah ya gitu saya lihat. Tapi pada saat mereka harus mungkin seperti di daerah saya ya Bu ya, harus sebagai artis gitu membagi manual, wah lumayan apalagi 90 Bu. Ya. Aduh kecepatannya tidak itu mencapai keseragaman bobot jadi ya. Betul, tidak mencapai keseragaman bobot ya. Seperti itu bisa Bu. Oke, ya nah itu yang harus kita assess ya Bu ya. Artinya belum tentu juga dia jadi kompeten meski otomatis berasal dari rumah sakit yang lebih besar seperti itu ya Bu ya. Betul Bu, ya. Rumit juga ya Bu, kita memang pengalaman kita juga kemarin bikin tools itu aduh sampai keriting rambutnya ya Bu. Iya, jadi memang penting sekali untuk kita tenaga asesor atau teman-teman di praktisi untuk mempelajari lebih dalam bagaimana cara mengakses ini karena diperlukan tenaga asesor yang terlatih dalam membuat tools begitu ya Bu ya. Betul Bu, betul. Kenapa tenaga asesor ini harus dilatih dalam membuat tools? Karena diperlukan validitas dan keandalan penilaian dalam hal misalnya asesor yang terlatih akan mengikuti prosedur dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan ditetapkannya secara konsisten dan objektif. Hal ini yang akan meningkatkan validitas dan keandalan penilaian sehingga apa? Sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan. Kemudian kenapa perlu? Yang kedua adalah karena diperlukan jaminan kualitas pelayanan sehingga asesmen kredensialing ini membantu memastikan bahwa tenaga kefarmasian yang kita evaluasi telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan atau oleh lembaga terkait. Dalam hal ini tentu oleh oleh asosiasi apoteker, oleh standar sesuai dengan standar terapi, begitu ya Bu ya. Sesuai dengan SOP-nya juga sesuai ya. dengan SOP ya, betul. Sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang kita berikan ini sudah berkualitas tinggi, gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian diperlukan juga kenapa? Karena perlindungan dan keamanan pasien ini merupakan hal yang penting sehingga proses asesmen presidensialing ini membantu mengidentifikasi tenaga kesehatan kefarmasian dalam hal ini tenaga kefarmasian sesuai memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan di rumah sakit. Standar pasien safety-nya kita penuhi begitu ya Bu ya. Sehingga melindungi pasien dari resiko atau bahaya yang mungkin timbul karena kompetensian kita dan ketidakkualifikasian kita. Nah, kemudian kita asesor ini perlu juga memerlukan pengakuan dan sertifikasi gitu, jangan asa-asa gitu Bu. Pengalaman dari kemarin itu ya waktu saya proses sharing sama Ibu Dewi, ternyata ada juga emang kamu layak gitu menilai saya gitu. Kalau terus udah gitu boleh nggak tenaga kesehatan lain misalnya keperawatan menilai kompetensi saya gitu. Pertanyaannya kemarin seperti itu. Terus boleh nggak tenaga kesehatan misalnya farmasi menilai tenaga keperawatan gitu. Nah untuk itu perlu pengakuan sertifikasi ya sehingga kita tahu walaupun kita bukan menilai tenaga kefarmasian atau kita kan tergabung dalam tenaga kesehatan lainnya sehingga kita sebenarnya boleh menilai tenaga keperawatan tenaga kalau keperawatan mah sendiri ya kesehatan sendiri Bu. Jadi sendiri ya. Kalau mungkin reka medis mungkin berbeda ya Bu ya, bergabung sama kita ya Bu ya. Kalau reka medis, kemudian gizi, ya apoteker, TPK, dan mungkin ATLM dan sebagainya itu ada di tenaga kesehatan lainnya. Dan memang bidan juga sendiri ya Bu, atau gabung ke kita? Apa Bu? Gimana Bu? Bidan. Oh, kalau bidan enggak ya, kalau enggak gabung ke kita. Kalau di perawatan atau sendiri? Kalau anestesi iya ya, kalau perawat anestesi ini. Ya, anestesi gabung ke kita. Iya, gabungnya ke tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang sekarang mungkin kalau yang mengasesmen harusnya idealnya memang sesama profesi Bu, sesama profesi setara atau memang di atasnya gitu. Ininya apa tingkatannya. Jadi tadi kalau misalnya memang kita mau, saya sebagai seorang asesor apoteker, walaupun background saya apoteker, saya bisa menguji
trainer ya Bu ya, karena saya tersertifikasi, atau saya mungkin bisa menguji seorang herbalis Ibu, karena saya tersertifikasi oleh BNSP, seperti itu Bu. Jadi memang harus orang yang tersertifikasi ya, seperti itu. Kalau misalnya di rumah sakitnya, oh saya cuma sendiri gitu ya, orang vaksin option ya kalau nggak salah biasanya suka sendiri cuma satu gitu, itu bisa bermitra bestari atau diajukan ke rumah sakit lain gitu. Oh, oke. Bisa. Ya. Jadi namanya mitra bestari ya. Jadi kita misalnya di rumah sakit A, kita punya pengakuan atau sertifikasi bersertifikat BNSP untuk mampu melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan lainnya. Nah, lalu kita punya didampingi oleh sertifikat bahwa kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita akan diminta oleh rumah sakit lain, begitu Bu ya? Jadi contoh saya kalau rumah sakit Samsudin itu minta rumah sakit sekitarnya juga di rumah sakit yang kalau saya kan tipe B pendidikan, diminta oleh tipe D atau tipe C ya, bisa Bu mereka mengajukan gitu. Jadi karena kita ada timnya, jadi kita mengasesmen mereka gitu, mengasesmen rumah sakit lain ya. Tapi memang kita kan tersertifikasi, kalau tersertifikasi pasti ya, karena kita udah punya serkom, sudah diuji di dalamnya juga gitu ya, sama bagian tim dari asesornya gitu. Jadi memang bisa. Cuma memang kalau yang BNSP, kalau kita kan kalau tadi SKK, kalau BNSP kebanyakan sih dia pakai standar SKKNI ya Bu ya. Kalau SKKK ini lebih ke profesi sebenarnya Bu ya, karena kita seperti inilah. Begitu. Iya. Nah, alasan lain kenapa kita harus berlatih dalam membuat tools ini, tujuannya adalah untuk akuntabilitas dan transparansi ya. Jadi kudu jelas ini yang harus kita nilai, hasilnya seperti ini, tidak maksudnya itu tidak asa-asa gitu ya Bu ya, tidak sugestif tapi objektif gitu ya Bu ya. Proses asesmen yang dilakukan oleh kita itu memastikan bahwa keputusan dan penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas gitu ya Bu ya, sehingga membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang kita nilai gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini berarti harus terlatih juga, harus mendapatkan sertifikasi juga ya Bu ya, kalau melakukan pengujian terhadap tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya di praktisi rumah sakit gitu ya Bu? Betul Bu, ya kalau misalnya teman-teman di sini sudah misalnya ditunjuk sebagai mitra bestarinya, itu lebih bagus lagi Bu kalau misalnya mempunyai tadi kemampuan atau mengerti tentang metodologi asesmennya Bu, gitu. Oke, ya. Tampaknya itu yang kita bisa sharingkan Bu Dinda. Mungkin sesi selanjutnya kami serahkan kepada Bu Dinda. Baik, terima kasih Bu Fitria dan juga Bu Afe atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan boleh bertanya secara langsung kepada Bu Afe ataupun kepada Bu Fitria ataupun melalui kolom. Silakan, saya persilakan Bapak Ibu. Atau sambil menunggu pertanyaan dari para peserta Bu Fitria dan juga Bu Afe, mungkin ada contoh perangkat yang bisa dibagikan kepada peserta gitu, agar peserta tuh tahu oh ini contohnya tuh seperti ini gitu. Mungkin ada Ibu? Nanti saya buka dulu ya. Iya, di bio-nya ada. Ya, Bu Tia mungkin sambil menyiapkan perangkatnya, Bu, ada pengalaman Bu ketika melakukan kredensialing Bu sama teman-teman? Pengalamannya lumayan ya Bu ya, untuk proses saya sih kalau kredensialing tadi kan udah pasti ya dari komite tenaga kesehatan ada subkomitenya. Jadi untuk yang asesmennya sendiri memang ada beberapa pengalaman karena kompetensinya banyak apoteker ini, dan kita untuk merencanakan proses asesmen ini nggak saya sendiri saja, jadi kita buat tim Bu gitu.
dan banyak sekali yang mau di asesmen gitu. Jadi, nah ini tekniknya seperti apa? Apa satu-satu gitu ya di asesmen atau gimana? Sedangkan apoteker di saya ada 21, kemudian asisten di saya ada 30 ya. Gimana nih mau selesai berapa hari gitu ya? Sedangkan kompetensinya lumayan banyak ya kalau apoteker. Nah itu ada trik-triknya juga Bu, seni-seninya gimana sih? Apakah ya tadi uji kita kasih aja misalnya uji pilihan pertanyaan secara tertulis ini kan ada yang pilihan ganda, dan pada saat pilihan ganda pun ini secara tim kita tadi 5 dimensi tadi ya, satu kompetensi harus bisa mencakup 5 dimensi tadi. Jadi lumayan ini sebenarnya kerja sama tim ya, jadi nggak bisa sendiri. Jadi mungkin kebetulan saya yang pelatihannya, nanti kita kasih sosialisasi, kita kasih pelatihan in-house training lah ya kepada tim yang akan menjadi tim asesor tersebut. Jadi ini akan sangat membantu Bu gitu. Karena kalau sendiri kayaknya nggak akan selesai juga. Banyak sekali soalnya. Gitu. Iya. Ada yang sampai nggak lulus nggak Bu? Nggak lulus mungkin kalau di sini kan rekomendasinya itu bukan lulus tidak lulus, tapi nanti kompeten atau belum kompeten. Jadi ada 2 kesimpulan akhirnya. Kalau belum kompeten berarti bisa banding. Ada yang belum kompeten, tetapi kita selalu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tujuan dari asesmen ini adalah untuk menghasilkan apoteker atau tenaga kesehatan yang qualified gitu ya, yang bisa memberikan untuk pelayanan sesuai dengan standar. Jadi jangan bersedih kalau misalnya aduh saya belum kompeten, misalnya ada yang ngulang lagi nggak apa-apa gitu, dan memang mungkin ada kekhawatiran aduh nanti penilaian kinerja saya jadi turun. Tidak ada pengaruh ke penilaian kinerja. Kalaupun memang belum kompeten, biasanya rekomendasinya nanti atau dia tidak akan banding, berarti di rincian kewenangan klinisnya itu atau misalnya dari 10 tahap ya, 10 tahap cara misalnya dari beberapa tahap konseling dia lupa menanyakan, misalnya melakukan 3 prime question. Nah, di sana memang rekomendasinya belum kompeten, tapi tetap ada RKK-nya yang dimunculkan. Di RKK-nya dimunculkan dengan supervisi. Seperti itu. Jadi nanti dipantau sama Kainsnya, oh ini hasil RKK-nya seperti ini. Jadi nggak bisa dilepas. Atau misalnya dia, saya pengen banding lagi karena pengen nanti RKK-nya sempurna, mungkin ya kompeten. Jadi kita kalau kita sebagai asesor, ya mangga kita asesmen lagi gitu, ya. Iya. Oke, Bu Dinda, saya ingin share beberapa perangkat yang mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman. Bisa dibantu untuk boleh share screen. Oke, sebentar. Oh, sudah bisa ya? Sudah. Oke, sudah bisa ya. Ya, sebentar ya. Sudah bisa. Oke, baik. Saya share dulu ya. Tadi sudah terlihat ya. Ya. Untuk teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom, mungkin ini ada tadi disebutkan ada APL 1. Nah, ini adalah contoh APL 1 merupakan form yang harus diisi oleh asesi sebelum dia melakukan kegiatan asesmen. Nah, ini bisa digunakan tujuannya untuk apa? Apakah untuk sertifikasi ulang, perangkat kompetensi terkait, atau rekognisi pembelajaran lampau, dan seterusnya. Jadi dinyatakan tujuannya apa. Ini adalah bukti-bukti kelengkapan yang bisa diaju. Nah, nanti kita yang penilai, tools ini kita gunakan untuk menilai apakah bukti yang diajukan oleh asesi itu memenuhi syarat atau tidak, ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian saya coba share lagi yang APL 2. APL 2T atau ini. Nah, ini adalah APL mandiri di mana ini diisi oleh asesi.
di bagian mana dia sudah menganggap dirinya sudah kompeten. Jadi kalau diajukannya elemennya misalnya merujuk kepada apakah dia bisa melakukan peracikan kapsul, misalnya dia kompeten. Nanti kita yang akan menilai apakah memang betul dia kompeten atau tidak. Menggunakan apa? Menggunakan tadi tools yang sudah diinformasikan oleh Bu Tia, misal melalui ujian tertulis kah, lisan, wawancara. Bu, APL2-nya belum terlihat, Bu. APL2. Oh, belum. Belum iya, terlihat ya. Nah, sudah ya? Ya, sudah. Oke, nah ini adalah contoh dari APL2 yang asesmen ini diisi sendiri oleh asesi yang akan kita uji. Sehingga nanti dia, saya pengen diuji dari kemampuan saya melakukan konseling misalnya. Saya sudah kompeten, nanti diklik aja di kompeten. Nanti kita yang asesi yang akan menilai betul nggak dia sudah kompeten atau belum. Nanti bukti yang relevannya apa? Apakah kita melakukan ujian tertulis kah, atau lisan kah, atau observasi, atau wawancara, seperti itu ya. Begitu ya Bu ya, nanti akan keluar rekomendasi dari kita apakah kompeten atau tidak. Begitu ya Bu ya. Begitu Bu, betul. Ya. Kemudian saya coba share lagi beberapa perangkat yang bisa kita gunakan, misalnya nah ini kita bisa pakai perangkat seperti ini. Kita buat checklist observasi aktivitas di tempat bekerja atau tempat simulasi. Apakah dilakukannya sewaktu, jadi observasi sesaat, kemudian ataukah di tempat kerjanya, atau kita menyewa tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin kita tidak mempunyai laminar airflow, jadi kita pakai punya orang lain, seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian, kita asesor tuh harus mampu tuh buat perangkat-perangkat seperti ini. Nah ada lagi mungkin yang saya ingin share sedikit, yang bagaimana sih membuat pertanyaan yang nih contohnya cara membuat pertanyaan. Nah, kita buat pertanyaannya di sini. Nanti kita buat kunci jawabannya apa? Kita buat di sini. Nah, ketika kita akses, apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang mestinya kunci jawabannya di sini, apa? Bu, tampilannya belum terlihat. Oh, belum. Oke, sebentar. Ya, ini ya seperti ini kurang lebih alatnya kita bisa pakai. Ya, jadi misalnya unit kompetensinya, kodenya apa? Ini kodenya merujuk kepada SKKA yang kita pakai. Judulnya apa? Misalnya melakukan konseling. Nah, kita buat pertanyaannya. Nanti kita buat kunci jawabannya apa sih? Nah, tentu. Ini ya, hilang suaranya Bu Afe. Suaranya hilang ya? Iya Ibu. Iya. Ini harus ditandatangani oleh asesinya, menyatakan bahwa memang hasilnya ini transparan, tadi memenuhi kriteria transparansi tadi. Nah, sedangkan kunci jawabannya ini kita tulis di sini untuk kriteria validitas yang tadi. Begitu ya Bu Tia ya? Betul Bu. Nah, seperti ini mungkin ya form-formnya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita sebagai asesor kita membuat perangkat yang seperti itu sehingga jelas apa sih yang kita uji, hasilnya harusnya seperti apa, dia sudah memenuhi atau belum, baru nanti dibuat kesimpulannya. Kurang lebih penjabaran yang tadi prakteknya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, mungkin kita buka saja sesi tanya jawab ya Bu. Ya, ada pertanyaan ya Bu. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang masuk nih. Izin bertanya Bu, apakah filenya boleh diminta Bu? File tadi mungkin PPT-nya ya Bu ya? Ya, PPT-nya boleh kita kasih. Boleh.
Silakan Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat, saya persilahkan. Jadi mungkin ini hal yang baru gitu ya Bu ya sebenarnya, tetap hanya bagian dari kecil dari sebuah credentialing, tapi sangat menentukan seseorang gitu, sangat menentukan seorang tenaga kesehatan atau misalnya seorang apoteker bisa melakukan atau kompeten atau tidak dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya di rumah sakit gitu. Iya, betul. Ibu Rida kayaknya ingin bertanya nih Bu Rida. Bu Rida pengen boleh, ada yang mungkin ada yang sudah melaksanakan asesmen juga gitu ya. Bisa sharing. Ada Bu Rida di sini, ada Bu Harpita, ada Bu Rida. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ya. Mungkin masih bingung mungkin ya Bu. Ya. Mungkin boleh Ibu lebih pelatihan lagi ya Bu ya. Memang tidak bisa hanya beberapa jam ya Bu ya. Ini pelatihannya untuk pendalaman cara mengasesmen tersebut gitu ya. Ya mungkin nanti dari rekan-rekan sejawat ada yang berminat gitu ya untuk lebih mendalami proses asesmen seperti apa atau sebagai asesor kefarmasian di rumah sakit. Baik, ini sepertinya tadi penjelasan Bu Ave dan juga Bu Fitria cukup bisa dipahami oleh peserta sehingga mungkin mereka sudah memahami kegiatan, dan kebetulan juga waktu sudah menunjukkan pukul 11:24 yang mana 6 menit lagi kegiatan ini dengan berat hati harus kita akhiri terlebih dahulu. Sebelum ke closing, mungkin dari Bu Ave terlebih dahulu bisa memberikan closing statement-nya Bu untuk kegiatan sharing session pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, dari Ibu Tia dulu kali Bu ya. Baik Bu Ave. Boleh deh Bu Tia dulu. Boleh saya dulu ya. Jadi yang tadi yang sudah disampaikan dari mulai proses credentialing ya. Jadi di mana yang credentialing itu adalah suatu proses ya, evaluasi jadi secara terhadap seorang tenaga kesehatan lainnya ya, untuk menentukan kelayakan diberikannya kewenangan kerja atau kerja klinis. Jadi untuk diberikannya kewenangan kerja atau kerja klinis tersebut diperlukannya asesmen, dan untuk melakukan asesmen tersebut perlunya seorang asesor yang memahami metodologi asesmennya seperti apa, karena harapannya adalah kita nanti bisa menghasilkan tenaga kesehatan lainnya yang kompeten dalam pelayanan di rumah sakit ya, kalau apoteker pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Karena untuk apa? Yang ujung-ujungnya adalah untuk melindungi pasien serta staf kesehatan juga ya yang bersangkutan atas tindakan yang dilakukan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, baik. Bisa dilanjut Bu Ave untuk closing statement-nya. Ya, kalau dari saya secara keseluruhan asesmen credentialing ini harus dilakukan oleh asesor yang terlatih, dan ini adalah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang melayani pasien ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat. Dapat dilakukan mulai dari kegiatan merencanakan, kemudian melakukan kegiatan credentialing, dan sampai mendokumentasikan hal-hal yang sudah kita nilai untuk asesi ini. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk meningkatkan dan memastikan bahwa layanan yang kita berikan itu adalah pelayanan yang sudah maksimal dan melindungi pasien dari risiko yang tidak diinginkan. Gitu Bu.
Terima kasih banyak Bu Afe dan juga Bu Fitria atas closing statement-nya. Saya juga ucapkan terima kasih nih Bu atas sharing ilmunya pada kegiatan sharing session pada hari ini. Ya, semoga Bu Afe dan juga Bu Fitria sehat selalu biar kita bisa bertemu lagi di kegiatan webinar ataupun program-program pelatihan selanjutnya. Makasih Pak Ibu. Terima kasih Bu Afe, Bu Fitria, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Makasih Bu Olivia.